Sahabat, kembali lagi di podcast Dr. Alia _THT Official. Kali ini kita ngebahas apa ya kalau kedatangan Kak April dan juga Kak Novi. Ya tentunya nggak jauh-jauh dari seputar kulit. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang flek seperti itu ya. Dan kita kali ini ngebahas tentang stretch mark. Nah gimana sih? Ada yang punya keluhan? Yuk langsung aja simak podcast Dr. Alia _THT Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya kayaknya ya. Iya soalnya kan tahu obat mana gitu yang bisa dikonsumsi kalau agak nggak enak badan. Kalau perawat gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Nah kita ngebahas tentang stretch mark. Itu tuh apa sih? Stretch mark sendiri itu adalah guratan atau robekan yang terjadi pada kulit. Biasanya itu disebabkan karena elastisitas kulit yang menurun, Mbak. Jadi contohnya itu seperti kayak kenaikan berat badan. Kan pada ibu hamil misalnya, pada ibu hamil kan kenaikan berat badannya kan kadang nggak terkontrol. Dan itu kan dalam kurun waktu yang singkat gitu. Jadi kayak kulitnya meregang, ruptur. Lapisan kulitnya itu ada yang robek, akhirnya timbullah seperti stretch mark itu gitu. Oh, apakah hanya untuk yang kenaikan berat badan aja terjadi stretch mark? Bisa sih Mbak, karena kesalahan pakai lotion gitu juga bisa. Oh, kesalahan pakai lotion justru bisa menimbulkan stretch mark. Iya. Lotion pemutih yang abal-abal maksudnya. Gitu. Kayak HB yang zaman sekarang gitu loh Mbak. Kan sekarang banyak Mbak lotion viral yang banyak mengandung pemutih yang mereka kan mengklaimnya putih dalam waktu singkat. Iya, gitu. Itu yang bahaya. Iya. Gitu. Padahal itu mengandung banyak steroidnya gitu. Oh, berarti bahaya dong untuk mengandung steroid ini. Iya, bahaya banget Mbak. Oh, gitu. Iya, bisa terjadi stretch mark itu tadi gitu. Oh, stretch mark berarti kan bukan hanya untuk yang kenaikan berat badan aja, bisa disebabkan oleh penggunaan lotion yang belum bisa dibilang aman gitu ya. Oke. Selain itu ada faktor genetik juga, contohnya misal kayak orang tua punya stretch mark, nah itu nanti anaknya cenderung bisa ada kesempatan punya stretch mark juga. Oh gitu. Jadi ada bakat gitu ya untuk anak-anak ya. Tapi apakah pasti? Iya, karena kan gen kan pasti diturunkan. Oh, jadi kalau misalkan ibunya udah kelihatan nih punya ada resiko, ada resiko. Iya. Oh, gitu. Yang saya tahu itu biasanya kalau habis melahirkan, biasanya baru muncul. Ya, soalnya kan dari besar ke kecil gitu. Iya, tapi kan kalau ini tadi disebutkan kenaikan berat badan pun juga bisa menimbulkan. Berarti orang yang terlalu gemuk gitu ya, misalnya dari kurus terus akhirnya dia naik badannya drastis. Ya itu bisa menyebabkan juga Mbak. Soalnya kan kulit kita dari kecil diregangkan banget gitu, jadi kan kayak crack gitu, pecah gitu. Iya, mecah. Oh gitu. Itu bahaya apa enggak sih? Kalau bahayanya sih enggak, cuman mengganggu aja untuk beberapa orang kan, mengganggu kayak estetik gitu. Oh iya, gitu. kurang cantik, kurang indah gitu. Iya benar, kurang indah gitu. Biasanya stretch mark ini adanya di bagian-bagian kulit. Bagian mana sih? Biasanya di bagian kulit yang konsentrasi lemaknya tinggi. Contohnya kayak paha, pantat, terus perut, lengan atas gitu, yang banyak lemak-lemaknya gitu Mbak. Oh, lemak-lemak membandel ya. Lemak mengganggu. Iya. Berarti kalau stretch mark ini buat yang berlemak gitu ya? Biasanya. Di bagian yang lemaknya banyak gitu. Itu baru akan menimbulkan stretch mark ini tadi. Terjadi peregangan itu tadi. Oh, tapi kan biasanya hanya di daerah perut ya. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak iya. Tapi yang di bagian lain juga ada. Ada gitu. Kalau di betis nggak ada ya? Ada Mbak. Ya itu tadi karena penggunaan lotion yang abal-abal itu tadi. Kan kalau lotion kan kita makainya otomatis rata kan. Ada yang mulai kayak lengan atas sampai tangan, terus kayak paha sampai betis. Ada beberapa di betis juga ada.
Oh gitu. Pasien-pasien kayak gitu. Iya sih, penggunaan lotion kan memang kita bisa seluruh tangan gitu ya, dari mulai kaki juga bisa gitu. Emang nggak bahaya, cuma akhirnya kurang bagus lah ya. Apalagi untuk yang tidak berkerudung gitu ya. Itu kan pasti mengganggu ya. mengganggu. Nah ini kalau kita ngobrolin stretch mark ini biasanya di perempuan. Itu rentan usianya berapa sampai berapa biasanya mengalami stretch mark ini? Kalau untuk rentan usia yang ada patokan gitu enggak ada sih Mbak. Cuman ya itu tadi bisa dipengaruhi karena pubertas. Karena kan kebanyakan seseorang yang mengalami pubertas otomatis kan dia mengalami kenaikan atau penambahan berat badan. Nah itu yang bisa memicu munculnya stretch mark. Oh, kalau jadi kayak rentan usianya nggak ada yang paten, nggak ada yang paten gitu ya. Bahkan anak SMP gitu juga bisa ya kalau dia udah puber terus kemudian kan gemuk. Oke, karena kan memang kita beda-beda ya. Ada yang puber itu biasa aja, ada yang tetap stay gitu ya dengan BB ideal gitu kan. Ada juga begitu dia haid, puber langsung naik. Bunga ya. Oke. Itu kalau kita ngobrolin stretch mark di perempuan. Nah, stretch mark bisa terjadi nggak di laki-laki? Bisa juga di laki-laki. Ya itu tadi karena penambahan atau penurunan berat badan yang drastis. Mungkin kan dari berotot gitu juga bisa ya? Dari faktor gym. Oh, dari faktor gym juga. Biasanya sih kalau laki-laki kebanyakan di area ini lengan atas sama punggung. Oh ya mungkin karena kan dia kan kekar gitu ya. Oh ya. Apalagi kalau misalkan udah gym gitu kan pasti kebanyakan pasti yang diolah kan kayak misalkan tangan, lengan, masa ototnya kan akhirnya nambah gitu. Akhirnya kan kulitnya juga meregang gitu. Termasuk juga yang tadinya berotot terus jarang nge-gym akhirnya kisut. Ya, maksudnya menyusut. Oh ya, menyusut Mbak. Menyusut ya. Kalau stretch mark sendiri itu bisa sembuh, bisa hilang atau nanti bakal muncul lagi sih? Bisa hilang, tapi ya perlahan kalau stretch mark. Tapi bisa muncul lagi memang Mbak. Kalau kita masih pakai lotion yang itu tetap kayak gitu. Terus masih nambah berat badan atau berkurang drastis lagi, gitu bisa muncul lagi. Oh gitu. Jadi misalkan kita mau ngobatin terus dengan BB udah sekian, misalkan BB 80 gitu ya. Terus sudah selesai nih stretch marknya, ternyata kita diet di BB 50 terus muncul lagi gitu ya. Bisa ya kayak gitu ya. Oke. Berarti saya nggak usah diet ya. Cukup segini aja nggak apa-apa kok. Ya daripada tadi kisut tadi ya kan. Daripada kulitnya jadi makin menyusut gitu kan. Jadi mendingan stay aja di sini gitu kita ya kan. Ini cukup alibi sih sebenarnya. Padahal sebenarnya kan lebih bagus BB ideal ya. BB ideal yang nggak naik, nggak turun itu konstan lah. Iya, benar ya, tetap di BB itu. Jadi kita menghindari yang namanya stretch mark itu. Memang nggak bahaya sih, tapi kan mengurangi kepedean kan kadang Mbak ya. Iya benar. Ya mengurangi kepedean dengan pasangan gitu ya, pasangan halal. Iya pastinya. Iya. Terus kayak ini penggunaan sekarang kan lagi banyak penggunaan lotion yang itu tadi yang banyak mengandung steroid. Itu sih yang paling bahaya karena stretch marknya itu bentuknya lebih tebel, terus kayak lebih luas dan lebih cekung juga gitu loh Mbak. Jadi kayak plastik gitu Mbak. Misalkan plastik kan kita tarik ya, kan ada bekasnya itu. Jadi kayak gitu. Garis gitu. Oh gitu. Itu karena penggunaan lotion. Jadi memang yang lebih berbahaya gitu ya. Bukan hanya karena dari kita habis kurus terus gemuk atau dari gemuk terus kurus atau dari ibu hamil gitu ya. Oh, jadi yang lebih bahaya ya. Lebih bahaya karena kan kalau kayak ibu hamil atau gendut ke kurus ke gendut kan wajar. Ini normal lah gitu. Cuman kan kalau kayak lotion kan
kayak dibikin-bikin gitu loh Mbak. Iya sih. Ya bener, kita dapat putihnya tapi bonusnya kulitnya rusak gitu. Ih, males ya bonus kulit rusak gitu ya. Kayak nggak enak Ngeri ya, Mbak, ya. Iya, pertamanya enak bonus gitu, tapi bonus kulit rusak ya, kayaknya enggak deh. Dan itu penanganannya tadi kan sempat dibilang sama Kak April nggak bertahap gitu ya. Maksudnya nggak langsung Iya. gitu. Itu biasanya berapa lama? Kalau untuk berapa lamanya sih tergantung respon kulit masing-masing pasien berbeda. Terus nanti tergantung kayak kelembapan, minumnya gimana. Oh, itu mempengaruhi ya? mempengaruhi. Oh, oke, Nutrisi itu juga pengaruh ke kualitas kulitnya. Nanti kulitnya kering apa enggak, ini juga pengaruh gitu Mbak. Oh, oke. Untuk bentuk stretch mark yang tadi kita bahas ya, yang di Lotion. karena lotion itu seperti apa sih? Sebenarnya sama sih, itu kebanyakan kayak yang warna putih itu Mbak. Oh, yang atas? Iya, yang bawah. Oh, yang bawah. Yang warna putih itu cuman biasanya lebih lebar. Untuk diameter garisnya itu kan masih kayak kecil-kecil atau pendek-pendek gitu. Cuman kalau untuk pemakaian lotion yang abal-abal itu lebih panjang dan lebih cekung Lebar, biasanya. lebih lebar Iya. juga. Lebih panjang, lebih lebar, terus lebih cekung juga ini permukaan kulitnya yang nggak rata itu. Oh, gitu. Kalau yang atas Biasanya dialami ibu hamil, Ibu kebanyakan hamil kayak biasanya. gitu. Awal-awal terjadinya stretch mark itu biasanya cenderung warnanya kayak ke Merah. coklat merah. Tuh, nanti lama-lama bisa jadi putih. Yang Atau putih hitam. ini, yang atau susah untuk hilangnya. yang berarti kalau yang karena lotion itu biasanya putih ya? Langsung putih, Langsung putih. langsung robek gitu. Oh, Langsung robek. iya. Yang kayak bawah putih itu. Oke. Memang sebenarnya mengganggu sekali gitu ya dari. Apalagi yang di bagian terlihat gitu. Iya. Apalagi yang di sini ya. Iya. Di tangan. Berarti gimana nih kalau yang tangannya udah menggelambir gini? Pakai baju yang panjang aja. Iya. Menutup Makanya aurat. Iya benar. Solusinya. Ini kayak Kak Novi nih, bajunya kan agak ngembang gitu ya. Itu termasuk solusi. Disamarkan. Iya, disamarkan bener. Oh, jadi tuh bedanya di situ gitu ya. Nah, kalau untuk penanganannya apakah dikasih lotion atau seperti apa sih untuk menghilangkan si stretch mark ini? Biasanya kalau di kita dilakukan laser, Mbak. Biasanya beberapa pasien untuk tindakan medisnya itu mendapatkan terapi laser. Laser pun nggak bisa sekali 2 kali, jadi harus bertahap dan berproses. Balik lagi ke kulit ini, respon kulit masing-masing pasien berbeda. Oh, jadi ya kembali ke Iya. orangnya gitu ya. Cuman kadang sih laser sendiri pun nggak yang 100% hilang gitu loh Mbak, lebih ke menyamarkan. Karena kalau untuk 100% hilang kayaknya susah ya untuk mengembalikan kontur kulit yang kayak Meregang jadi halus lagi gitu kan, kayak semula susah itu ya. susah. Oh, Jadi iya. mungkin kita solusinya itu lebih ke meratakan aja. Jadi kan awalnya kan kayak Cekung. kawah cekung gitu. Itu mungkin lebih naik jadi rata kayak rata, tapi permukaan kayak susunya. tetap ada kayak jaringan parutnya gitu loh Mbak. Oh, gurat-gurat gitu Kayak ada gurat-guratnya itu tetap. Jadi kalau kayak untuk nutup mulus lagi gitu yang susah gitu. Oh, jadi sebenarnya stretch mark ini tuh ini ya, ada timbulan-timbulan di garis-garisnya itu Iya, timbul gitu ya. timbul. Ada yang Oh. timbul, ada yang cekung. Gitu. Oh, iya. Soalnya bayangan saya ya cuma garis aja, muncul garis. Enggak ya. itu kayak cekung Lebih gitu. ke cekungan sih, Mbak. Cekung. Oh, lebih kayak ke dalam Iya, gitu ke ya. Oh, oke. Makanya kalau dikasih terapi laser ini kan juga Fungsinya kan kayak untuk menaikkan menaikkan. agar kulitnya tumbuh kulit baru gitu loh Mbak. Tuh. Oh, berarti prosesnya agak lama ya? Karena Lama. kan itu apa per garis di Iya, tangannya. Iya. lama banget. Yang di laser per garis. Oh, nah itu dia. Apalagi kalau stretch marknya banyak, jadi Banyak. tambah lama. Tambah lama, tambah biaya Nah, gitu ya. iya, Iya. Jadi pasti. edukasinya ini harus pilih-pilih lotion ya. Iya, jangan mudah tergiur dengan lotion yang menjanjikan putih gitu.
singkat gitu. Iya, putih yang secara singkat gitu. Jadi semuanya kan memang harus ada prosesnya ya. Nggak bisa kita langsung pengennya instan gitu. Sebenarnya yang instan kan cuma mie aja ya. Iya. Enakan mie. Daripada kita pakai kosmetik ya, seperti yang kita bahas juga ya sama Kak Novi ya. Pemilihan kosmetik itu juga kita nggak boleh abal-abal. Jadi semuanya memang harus ditangani oleh dokter spesialis gitu ya. Nah, kalau tadi kan dengan laser, apakah dengan lotion juga bisa disamarkan? Kurang lebih sih banyak yang nggak bisa sih Mbak. Ya, soalnya ya itu kan dari dalam, butuhnya itu kan dari dalamnya itu. Kalau lotion aja kan di permukaan, jadi nanti ya tetap gitu, nggak menaikkan kulit yang yang mati tadi itu yang cekung. Tapi kalau misalkan yang udah naik gitu, apakah warnanya ini bisa pudar? Kan itu kan kalau straight mark ada warna putih, ada warna merah gitu. Nah, itu warnanya bisa pudar nggak? Kalau warna aja itu biasanya bisa sih. Nanti ada terapi, nanti dokter ya Mbak yang ngasih resep, biasanya ada salep-salep khusus yang untuk memudarkan warnanya. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya masih bisa lah ya kalau kita konsultasi gitu ya. Maksudnya mau menghilangkan si warna-warna yang tampak. Iya. Apalagi kalau misalkan untuk orang-orang yang tidak berhijab gitu, masih menggunakan yang lengan pendek gitu, tapi ternyata lengannya ada stretch mark. Iya. Jelek kan ya. Iya. Mengganggu pemandangan. Iya. Ini ada giniannya gitu ya. Iya. Oke deh, next kita ngobrol-ngobrol lagi masalah kulit ya. Ini nambah edukasi juga gitu buat sahabat yang menonton podcast ini. Kalau misalkan Anda menginginkan kita bahas tema apa, bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas, kita ngobrol-ngobrol ya. Termasuk kan kita memang edukasi gitu ya, sarana edukasi. Oke, terima kasih Kak April dan juga Kak Novi. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana sahabat? Kalau punya straight mark, jangan lupa untuk selalu konsultasi datang ke Milis aja, karena langsung ditangani oleh Dr. Utomo Atmojo, spesialis kulit dan kelamin. Tentunya resep yang dikasih itu nggak abal-abal. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe di podcast Dr. Alia _THT Official.